Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk kembali men-share video berkenaan dengan pembahasan tajwid, yang mana coba kembali kita bahas hukum mim mati, di mana sebelumnya kita sudah membahas 4 hukum dari turunan hukum utama, yaitu hukum nun mati atau tanwin, di mana secara kesimpulan hukum nun mati atau tanwin itu terjadi ketika adanya pertemuan yang disebabkan oleh nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 28 huruf hijaiyah yang kita pahami bersama-sama, di mana setiap huruf memiliki hukum yang berbeda-beda dan cara membaca yang berbeda-beda. Hal ini ditujukan untuk menjaga kemurnian daripada Al-Quran itu sendiri, di mana sebelumnya sudah pernah kita bahas, bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang sensitif. Berbeda pengucapan, berbeda pelafalan, berbeda cara penyebutan, maka berpotensi untuk mengubah daripada makna ayat Al-Quran, gitu ya. Untuk selanjutnya kita coba masuk pada pembahasan hukum mim mati. Apa itu hukum mim mati, gitu ya? Sama halnya dengan hukum yang sebelumnya, yaitu hukum nun mati atau tanwin terjadi ketika adanya pertemuan yang disebabkan oleh huruf mim mati yang bertemu dengan 28 huruf hijaiyah yang kita ketahui. Maka masing-masing daripada huruf tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda atau turunan hukum daripada hukum mim mati itu sendiri, di mana hukum mim mati ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum ikhfa syafawi, kemudian hukum idgham mislain, atau kita juga sering kenal dengan istilah idgham mutamasilain, atau yang lebih populer lagi dengan sebutan idgham mimi, gitu ya. Kemudian ada juga hukum izhar syafawi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita coba masuk pada pembahasan hukum ikhfa syafawi. Apa itu hukum ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu adalah hukum yang terjadi yang menyebabkan bunyi bacaan tertentu jika mim mati bertemu dengan ba. Kalau kita komparasi, kalau kita bandingkan dengan hukum nun mati atau tanwin, terdapat kemiripan, yaitu hurufnya. Bagian daripada ikhfa syafawi ini mirip dengan huruf yang terdapat pada hukum iqlab yang sebelumnya pernah kita bahas. Jadi ketika mim mati bertemu ba, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Adapun cara pembacaannya mirip-mirip juga dengan iqlab, yaitu kemiripannya ada pada ditekan atau didengungkan selama 2 harokat. Saya ulangi, ini sebagai rules juga, sebagai rumus ketika kita bertemu dengan hukum ikhfa syafawi, maka hak yang harus dipenuhi hukum tersebut adalah didengungkan atau ditekan selama atau sebanyak 2 harokat. Adapun contoh-contoh ikhfa syafawi agar lebih mudah difahami, fokus pada tulisan yang berwarna merah, huruf-huruf yang bertuliskan dengan warna merah. Coba kita play audionya. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ. Fokus pada tulisan yang berwarna merah, di mana mim mati bertemu dengan ba. Karena hurufnya cuma 1, semestinya akan lebih memudahkan kita dalam memahami hukum ikhfa syafawi. Sebagai berikut, coba kami contohkan. Wa may ya'tasim billah, wa may ya'tasim billah. Fokus pada mim mati dan ba-nya. Ya'tasim billah,
ya'tasim billah. Contoh berikutnya, wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi kharijin. Yang selanjutnya, taqikum ba'sakum. Taqikum ba'sakum. Selanjutnya, wahum bada'ukum. Wahum bada'ukum. Yang terakhir adalah anfusakum bittikhadhikum. Anfusakum bittikhadhikum. Yang harus kita ingat adalah hak setiap hukum harus kita penuhi dengan porsinya masing-masing sehingga meminimalisir resiko terjadinya penyalahgunaan huruf yang menyebabkan cara membacanya keliru sehingga artinya atau maknanya pun berpotensi untuk berubah atau keliru gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pembahasan tajwidul Quran kali ini berkenaan dengan hukum ikhfa syafawi. Akhirul kalam, al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.